Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat berjumpa kembali pada mata kuliah ekologi. Pada saat ini, sesi ke-6 kita akan membahas tentang pola interaksi makhluk hidup. Pola interaksi makhluk hidup, mari kita lihat. Interaksi makhluk hidup itu merupakan salah satu usaha makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tiap interaksi menunjukkan suatu cara bagaimana organisme mempengaruhi organisme lainnya. Interaksi ini dapat berupa hubungan saling menguntungkan, salah satu dirugikan, atau hubungan interaksi lainnya. Setiap organisme tersebut tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme yang lain di dalam lingkungannya. Selanjutnya, macam pola interaksi makhluk hidup. Pertama, persaingan atau kita sebut kompetisi. Yang kedua adalah pemangsaan atau predasi, lalu kerjasama atau simbiosis, lalu antibiosis, dan herbivori. Kita lihat yang pertama tentang persaingan atau kompetisi. Nah, persaingan atau kompetisi ini terjadi di antara beberapa organisme yang membutuhkan bahan makanan yang sama. Kemudian kebutuhan untuk memperoleh sumber makanan sebanyak-banyaknya ini menyebabkan pula terjadinya persaingan. Lalu kompetisi merupakan satu pola interaksi yang menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak yang kalah bersaing. Contoh ya, kompetisi adalah persaingan antara produsen berbagai jenis tumbuhan untuk memperoleh air, sinar matahari, dan unsur hara. Lalu konsumen primer, konsumen yang mengkonsumsi produsen secara langsung. Ini juga mengalami persaingan, yaitu dalam mendapatkan tumbuhan, mendapatkan wilayah, atau mendapatkan pasangan. Contoh, misal kompetensi 2 ekor rusa jantan memperebutkan seekor rusa betina sebagai pasangannya. Begitupun seterusnya sampai kompetensi antara pengurai atau dekomposer. Nah, selanjutnya pemangsaan atau predasi. Predasi atau predatorisme adalah interaksi antara pemangsa atau predator dan mangsa atau prey ya. Kemudian pemangsa atau predator ini adalah hewan yang memburu, yang membunuh dan memakan hewan lainnya. Kemudian mangsa atau prey ini adalah hewan yang diburu atau dibunuh atau dimakan predator. Contoh predasi yaitu singa PS rusa. Singa sebagai predator akan memangsa rusa yang berperan sebagai mangsa. Begitupun tadi ya serigala misalnya itu mendapatkan makanannya dengan cara memburu sama seperti halnya singa. Nah, jika dapat makanannya yang sama, maka di situ terjadi persaingan antar predator juga ya. Kemudian burung elang vs kelinci. Burung elang ini sebagai predator akan memangsa kelinci yang berperan sebagai mangsa. Ini salah satu proses predasi di mana singa ini memakan rusa ya. Jadi singa sebagai predator dan rusa sebagai mangsa. Lalu kerjasama atau simbiosis ya. Simbiosis yaitu ketika makhluk hidup dapat hidup berdampingan tanpa melakukan kompetisi atau predasi. Ya, organisme yang melakukannya kita sebut sebagai simbion. Ya, simbiosis adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis di dalam suatu lingkungan. Nah, simbiosis antara dua jenis makhluk hidup dibedakan menjadi 3, yaitu pertama simbiosis mutualisme. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Dan yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Nah, simbiosis mutualisme atau keduanya saling menguntungkan, ini adalah interaksi dari dua jenis makhluk hidup itu berbeda yang saling menguntungkan satu sama lainnya. Contoh ya, kupu-kupu atau serangga yang hinggap pada bunga atau pada tumbuhan berbunga, kupu-kupu atau serangga ini akan menghisap madu dari bunga tersebut. Nah, sedangkan tumbuhan yang tadi memiliki bunga akan dibantu proses penyerbukannya oleh serangga yang hinggap pada bunga tersebut. Lalu simbiosis antara bakteri Escherichia coli yang hidup di dalam usus manusia, ini bakteri tersebut menghasilkan vitamin B12.
dan vitamin K yang berperan pada proses pembekuan darah manusia. Sedangkan manusia memberikan perlindungan, memberikan makanan dan lingkungan yang cocok bagi bakteri di dalam usus. Nah, selanjutnya burung jalak yang hinggap di punggung kerbau. Ini burung jalak mendapatkan makanan berupa kutu yang ada pada tubuh kerbau, sehingga tubuh kerbau terbebas dari kutu ya. Nah, dan kutu pun dapat tadi makanannya. Kemudian simbiosis antara protista yang hidup di dalam usus rayap. Rayap adalah serangga yang makan kayu, namun tidak dapat mencerna kayu. Protista dapat mencerna kayu sehingga rayap dapat menggunakan kayu sebagai sumber energinya. Protista mempunyai tempat di dalam usus rayap dan menggunakan kayu untuk sumber energinya. Nah, ini simbiosis mutualisme, jadi saling menguntungkan satu sama lain ya. Simbiosis komensalisme adalah simbiosis interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda, di mana satu individu mendapatkan keuntungan sedangkan satu individu lainnya tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Jadi beberapa contohnya adalah tumbuhan anggrek dengan pohon yang ditumpanginya, anggrek diuntungkan karena dia dapat menempel pada pohon yang cukup tinggi, sehingga dia dapat memperoleh sinar matahari untuk proses fotosintesis. Nah, sedangkan pohon yang ditumpangi tidak mendapat keuntungan atau kerugian apapun karena tumbuhan anggrek mampu membuat makanannya sendiri. Contoh kedua adalah ikan remora yang mengikuti ikan hiu. Ikan remora ini akan memakan sisa makanan yang menempel pada tubuh ikan hiu. Kemudian burung plover yang hinggap di mulut buaya ini untuk memakan remah-remah sisa makanan buaya. Nah, kemudian tadi yang simbiosis komensalisme salah satunya adalah anggrek ya yang hidup atau yang menempel pada tanaman lainnya di tempat yang atau di pohon yang lebih tinggi. Oke, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme ini adalah simbiosis antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda. Satu individu diuntungkan, itu parasit ya, sedangkan satu individu lainnya dirugikan ya. Nah, kemudian contoh simbiosis parasitisme ini diantaranya adalah tumbuhan benalu sebagai parasit ya. Pada pohon mangga misalnya sebagai inangnya, benalu ini mendapat tempat hidup sekaligus mengambil air dari pohon mangga. Sedangkan pohon mangga sebagai tumbuhan inang akan terhambat pertumbuhannya. Bahkan lama-kelamaan akan mati karena kekurangan air ya benalu. Kemudian tali putri sebagai parasit juga. Jadi pada tumbuhan beluntas sebagai inang atau pada pecah beling ini bisa juga ya. Tanaman pagar biasanya, tali putri ini mendapatkan tempat hidup dan makanan dari tumbuhan beluntas ya. Sedangkan tumbuhan beluntas akan merugi karena makanannya diambil oleh tali putri. Lalu kutu yang menempel di tubuh kucing atau anjingnya sebagai inangnya, kutu mendapatkan keuntungan dengan menghisap darah inangnya, lalu inangnya dirugikan karena darahnya diambil kutu sebagai parasit. Kemudian antibiosis ya. Antibiosis ini merupakan hubungan antara dua jenis organisme di mana organisme satu menghambat pertumbuhan organisme yang lainnya. Misalnya jamur Penicillium notatum mengeluarkan antibiotik penisilin untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Kemudian yang terakhir adalah herbivori ya. Herbivori ini adalah interaksi antara hewan pemakan tumbuhan atau konsumen tingkat pertama dengan tumbuhan produsen ya. Konsumen pemakan jaringan hidup disebut biofog dan konsumen pemakan jaringan mati disebut saprofog. Nah, contoh herbivori yaitu rusa PS rumput. Rusa sebagai konsumen tingkat 1 biofog akan memakan rumput yang berperan sebagai produsen yang memiliki jaringan hidup. Nah, rayap PS meja kayu. Rayap sebagai konsumen tingkat pertama yaitu saprofog akan memakan meja kayu yang berperan sebagai produsen yang memiliki jaringan yang sudah mati. Nah, baiklah, terima kasih atas perhatiannya, itu yang saya sampaikan pada sesi ke-6 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.